Kembali di Radio Reu. Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih. Bersama dengan saya Garna Raditya. Disiarkan langsung dari Oakland, California. Buat kamu yang masih terjaga di tengah malam ini, aku akan nemenin kamu. Malam ini kita akan membicarakan sesuatu yang beberapa tahun terakhir terasa semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari manusia modern ya. Bukan karena teleskop baru ditemukan ya, dan juga bukan karena ilmuwan tiba-tiba menemukan pintu menuju galaksi lain, tapi karena ide ini tuh perlahan masuk lewat bioskop, lalu algoritma media sosial, forum internet gitu, dan juga obrolan tongkrongan di tengah malam gitu ya, yang untuk malam ini kita akan membahas multiverse. Kalau kamu sudah pernah nonton seperti Doctor Strange in the Multiverse of Madness atau berbagai versi Spider-Man, itu membuat gagasan tentang dunia paralel itu terasa nyata ya. Ya mungkin memang dramatis gitu, kadang absurd, tapi juga memancing rasa penasaran ya yang sulit dijelasin gitu. Tapi jauh sebelum Hollywood ya menjadikannya sebuah tontonan yang memproduksi miliaran dolar gitu, ide tentang banyak alam semesta itu sebenarnya sudah lama di ranah fisikawan ya. Dan kayaknya itu kalau di ruang-ruang sunyi di kampus gitu ya, jadi papan tulis itu cuman penuh persamaan yang bagi sebagian besar manusia melihat itu kayak cuman lihat mantra gitu ya, lihat rumus-rumus itu. Sambil mendengarkan musik ambient, fruitiger aero ambience, Lucid Skies. Dan kemudian ada pertanyaannya sederhana ya, tapi ya mungkin agak naif gitu ya. Apakah alam semesta ini satu-satunya gitu, atau jangan-jangan kita tuh hanya hidup di satu ruang kecil di antara kemungkinan realitas lain yang jumlahnya nggak bisa dibayangin gitu. Jadi dulu pada awal abad ke-20 ya, ketika Albert Einstein itu mengubah cara manusia gitu ya memahami kenyataan gitu, lewat relativitasnya yang memperlihatkan bahwa waktu itu ternyata nggak berjalan sama bagi semua orang gitu. Jadi ruang itu bisa melengkung dan gravitasi itu bukan sekadar gaya tarik ya, jadi melainkan juga sebuah bentuk geometri dari alam semesta itu sendiri. Nah, sejak saat itu fisika modern itu bergerak ke wilayah yang makin sulit dibayangin dengan akal sehat gitu. Nah, salah satu teori yang paling sering dibicarain itu adalah inflasi kosmik. Jadi teori ini mengatakan bahwa sesaat setelah Big Bang, alam semesta itu mengembang sangat cepat gitu ya, dan bahkan lebih cepat dari cahaya. Tapi beberapa ilmuwan itu menduga kalau proses itu nggak berhenti hanya sekali. Jadi dia tuh bisa terus berlangsung dan menciptakan gelembung-gelembung semestanya yang baru gitu. Lalu setiap gelembung itu mungkin memiliki hukum fisikanya yang berbeda ya. Bisa jadi gravitasinya itu ya bekerja lain, dan waktu itu bergerak dengan cara yang nggak kita pahami, dan juga mungkin bahkan nggak ada kehidupan sama sekali. Nah, disinilah konsep multiverse ini mulai menemukan bentuknya ya. Fisikawan teoritis Brian Greene itu termasuk ilmuwan yang cukup serius membicarakan kemungkinan ini ya. Jadi menurut dia multiverse itu bukan sekedar fiksi ilmiah ya. Jadi maksudnya bukan sekedar fantasi
ilmiah saja ya. Jadi bisa saja menjadi sebuah konsekuensi logis dari teori modern seperti inflasi abadi dan teori string. Nah, kalau matematika itu suatu teori konsisten dan bisa jelasin banyak hal, bisa saja kemungkinan adanya banyak realitas lain yang patut dipertimbangkan gitu. Tapi Green juga sadar satu hal penting gitu ya. Bahkan sampai malam ini ya, jadi belum ada bukti observasional yang benar-benar kuat. Nah, multiverse ini masih berada di wilayah hipotesis. Jadi masih berdiri di atas, jadi itu masih berdiri di batas tipis antara sains, kemungkinan, dan imajinasi manusia. Nah, kalau di sisi lain ada suara yang lebih skeptis dan mungkin juga lebih dingin gitu ya. Fisikawan Sabine Hossenfelder itu berulang kali mengingatkan bahwa sains itu nggak cukup hanya terdengar indah secara matematis ya, tapi juga teori itu harus bisa diuji gitu, dan bisa dibantah dan bisa dibuktikan salah. Nah, bagi dia disitulah problem utama multiverse, karena keberadaannya itu jika nggak pernah bisa diamati atau diuji, maka kita perlu berhati-hati agar fisika itu nggak berubah menjadi metafisika ya, maksudnya tidak berubah menjadi metafisika modern gitu ya, yang dimana persamaan matematika itu perlahan itu bergerak menjauh dari realitas. Nah, malah mungkin justru di situ daya tariknya ya, karena semakin jauh manusia mencoba memahami kosmos, semakin terasa bahwa realitas itu ternyata tidak sesederhana yang kita kira gitu. Kalau dalam mekanika kuantum misalnya, muncul gagasan many worlds interpretation, ide bahwa setiap kemungkinan dari setiap peristiwa kuantum itu benar-benar terjadi ya, tetapi di cabang realitas yang berbeda. Nah, ini seolah setiap pilihan itu menciptakan jalur semestanya sendiri gitu. Nah, mungkin saja di suatu tempat ada versi lain dari diri kita yang mengambil keputusan berbeda gitu ya. Dan mungkin tidak ada apa-apa selain kekosongan ya. Nah, lalu muncul akhirnya sebuah pertanyaan yang terasa sunyi gitu ya. Mengapa alam semesta ini begitu presisi untuk kehidupan? Dan mengapa gravitasi, cahaya, dan konstanta fisika berada di angka yang nyaris sempurna? Misalnya sedikit saja berbeda gitu, bintang itu nggak akan terbentuk gitu. Dan bahkan planet itu bisa kehilangan kestabilannya gitu. Dan kehidupan mungkin nggak pernah lahir. Kalau dalam kerangka multiverse ya, jawabannya itu kayaknya sih sederhana ya, tapi agak mengganggu ya. Karena ada begitu banyak alam semesta, kita itu hanya kebetulan hidup di salah satu yang memungkinkan kita itu ada. Lalu gimana dengan black hole? Banyak film yang menggambarkannya itu sebagai pintu menuju dimensi lain ya, tapi ya sampai hari ini tuh ya masih hipotesis ya. Jadi lubang hitam itu memang melengkungkan ruang dan waktu secara ekstrim gitu, tapi belum ada bukti bahwa itu adalah portal menuju realitas lain. Begitu pula dengan Big Bang, apakah itu benar-benar awal dari semuanya atau hanya awal dari alam semesta kita aja gitu. Nah, dalam beberapa model kosmologi modern, Big Bang mungkin hanyalah satu ledakan kecil gitu ya di tengah lautan realitas yang jauh lebih besar. Dan pada akhirnya mungkin multiverse itu bukan hanya soal fisika ya. Bisa saja itu menyentuh suatu yang
jauh lebih dalam gitu ya, bagaimana cara manusia itu memandang dirinya sendiri gitu. Misalnya apakah kita itu pusat dari segalanya, ataukah kita itu hanya satu kemungkinan kecil atau yang sesaat menyala gitu di antara hamparan realitas yang nggak pernah benar-benar kita bisa pahami. Ya mungkin jawabannya belum ditemukan gitu. Atau mungkin di semesta lain seseorang yang mungkin sedang dengerin siaran ini misalnya sudah mengetahui jawabannya. Begitu. Sekian dari Radio Rio Rio. Saya Gara. Salam.